Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji hanya bagi Allah, Saudara, yang masih berkenan memberikan kita kesempatan bersua kembali di kesempatan yang insya Allah berkah bagi kita semua dan bagi seluruh masyarakat Kota Parepare, dan terkhusus bagi Anda pemirsa setia TV Peduli. Kembali tausiah spesial Ramadan hadir untuk Anda dengan tema yang tentunya akan menjadi tagline kita di masa pandemi ini. Bagaimana kemudian sikap seorang muslim dalam menghadapi wabah penyakit. Dan hadir di studio bersama saya, Saudara, guru kita Al-Ustaz Bapak Zainal Abidin SAG. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puasa hari ini bagaimana? Alhamdulillah. Baik. Nah, langsung saja kita mengulas tema kita, bagaimana muslim menyikapi pandemi ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa TV Peduli yang sama berbahagia. Pertama-tama alhamdulillah, mari kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita bersama-sama melakukan kerja-kerja kenabian ataukah kerja-kerja di mana menyampaikan persoalan-persoalan keagamaan kepada masyarakat terkhusus di Kota Parepare ini. Demikian pula selawat dan taslim tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Para pemirsa TV Peduli yang sama berbahagia, pada kesempatan ini saya akan membawakan satu judul, yakni bagaimana sikap seorang muslim dalam menghadapi sebuah wabah penyakit. Tentu kesehatan itu merupakan nikmat terbesar. Ada yang kedua adalah menyangkut waktu. Ini terkadang dua hal ini, kata Rasulullah, banyak orang yang melalaikannya. Nanti dia merasakan nikmatnya kesehatan pada saat dia sudah sakit ataukah mungkin merasa tidak nyaman. Padahal sebelum-sebelumnya Allah sudah berikan nikmat yang namanya nikmat kesehatan. Maka kesehatan itu penting. Ya. Oleh karena itu di dalam kondisi saat ini kita mengalami pandemi global. Ya. Bahkan hampir seluruh negara, ada 155 negara bahkan lebih, itu mengalami pandemi yang namanya coronavirus. Bahkan sampai 200 sekarang Pak Ustaz. Ya, hampir 200 negara. Ya. Ini berarti bahwa coronavirus ini merupakan pandemi yang global yang perlu kita menyikapi dengan bijak, perlu menyikapi dengan sikap yang baik. Apalagi terutama kita seorang muslim yang di dalam ajaran agama kita sudah diatur bagaimana kita menyikapi persoalan-persoalan wabah penyakit ini. Para pemirsa TV Peduli yang sama berbahagia, sebelum kita masuk bagaimana cara menyikapi wabah penyakit ini, saya ingin sedikit menjelaskan bahwa ada maksud dan tujuan kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariatnya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan ajaran agamanya? Ya. Inilah yang dimaksud dengan maqasidus syariah ataukah usulus syariah, dasar-dasar ataukah tujuan daripada hukum Islam itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah Muhammad SAW. Ada maksud dan tujuannya. Di antaranya adalah maqasidus syariah adalah hifzuddin, yaitu menjaga agama. Itulah kenapa ada orang beribadah, kenapa orang melakukan ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah. Jadi pengabdian itu harus dijaga. Ya, pengabdian. Yang kedua adalah hifzun nafs.
yaitu menjaga jiwa. Ini adalah perintah syariat, ini adalah tujuan daripada diturunkannya agama, diantaranya adalah supaya manusia itu memiliki kemaslahatan. Manusia itu ya, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya, terus Allah menurunkan syariatnya supaya kita hidup dengan baik. Jadi hifdzun nafs, menjaga jiwa. Inilah yang terjadi saat ini. Ya, itu diantara maqasidus syariah. Yang ketiga adalah hifdzul mal, menjaga harta benda. Sehingga ada perintah mengeluarkan zakat, ya. Itu karena kita menjaga harta benda, menjaga kesucian harta benda kita. Kemudian ada lagi namanya hifdzul akal, menjaga akal. Jadi agama datang ini dengan membawa aturan supaya kita mempergunakan akal. Rasionalitas kita itu banyak diungkapkan oleh Al-Quran. Apalah ta'qilun, apalah tatadzakkarun. Kenapa kamu tidak berpikir? Ya, kenapa kamu tidak mempergunakan akalmu? Jadi agama datang ini untuk menjaga akal, sehingga la dina liman la aqlala, tidak ada agama tanpa akal. Jadi kalau mau bebas tidak beribadah, jadi kayak orang gila. Itu termasuk orang yang suka ganti-ganti nama. Iya. Orang gila. Jadi ya orang gila. Ya. Artinya apa? Agama datang dalam rangka menjaga akalia manusia. Baik. Ya itu. Kemudian yang terakhir adalah hifdzun nasab, yaitu menjaga keturunan. Itulah sebabnya kenapa harus ada istilah pernikahan. Ya, di tengah pandemi Covid Corona ini, untuk saat ini sementara waktu ditiadakan dulu yang namanya pendaftaran nikah ataukah prosesi pernikahan. Ini dulu mengawali perbincangan kita pada siang hari ini. Baik, ya. Pak Ustadz, ini juga penting untuk kita bahas bersama karena beberapa yang harus memang kita jaga, hati kita, akal kita. Mungkin selaras antara perbuatan dengan perkataan kita demikian ya. Dan mungkin turunnya virus corona atau COVID-19 ini menurut saya pribadi yang miskin ilmu ya, yang masih sangat sedikit ilmu saya untuk dipamer-pamer begitu ya, dibanding orang yang penuh ilmu. Saya menganggap ini adalah bagaimana Allah turun tangan, bagaimana Allah memberikan kita supaya kita untuk lebih dekat kepadanya. Bukan berarti kita malah seperti ini, kita malah usuuzon bahwa Allah tidak sayang. Tapi sebenarnya Allah pengen kita sayang. Dengan adanya ini kita lebih banyak beribadah bersama keluarga. Demikian. Mohon pencerahan Pak Ustaz. Baik. Nah, para pemirsa yang saya amat berbahagia, kondisi kita saat ini adalah dianggap dalam kondisi darurat. Ya, dalam kondisi darurat. Apalagi kota Parepare ini sudah masuk zona merah dan sudah berapa orang yang terindikasi positif corona. Nah, tentu kita harus melihat aturan-aturan dalam memahami kedaruratan ini. Ya. Karena sumber hukum Islam itu bukan hanya Al-Quran dan hadis. Ini yang banyak diantara saudara-saudara kita terkadang tidak memahami bahwa ada sumber hukum selain daripada Al-Quran dan hadis. Di dalam agama kita itu diatur, ada namanya ijma, kesepakatan para ulama, ada qiyas, ada ijtihad, ihtisan, itu ada sekitar 11. Ada namanya adat kebiasaan. Ya, itu semua itu diatur. Jadi kalau kita memahami ajaran Islam hanya secara tekstual daripada Quran dan hadis tanpa melihat sumber-sumber hukum yang lain, inilah yang menyebabkan kekakuan kita dalam memahami agama. Padahal agama ini sangat memudahkan penganutnya, bukan mempersulit. Jadi kalau ada orang yang sholatnya tidak bisa berdiri, maka agama memperbolehkan dia salat duduk. Ada namanya rukhsah, keringanan di dalam beragama. Justru Allah Subhanahu wa taala itu gembira ketika hambanya melaksanakan ibadah fardu, kewajiban yang diperintahkan oleh Allah, dan Allah juga gembira ketika seorang hamba melakukan rukhsah, keringanan yang Allah perintahkan kepada kita. Contohnya, kita mau berangkat ya ke Makassar ataukah mungkin umrah dan lain sebagainya. Itu ada di situ rukhsah, bagaimana menjamak sholat. Itu Allah gembira kepada hambanya yang mempergunakan rukhsah yang Allah sudah atur. Itu.
Jadi bukan hanya kewajiban Allah senang kepada kita, tetapi mempergunakan rukhsah itu, keringanan yang Allah dispensasi seperti itu juga Allah senang kepada hambanya. Nah ini persoalannya. Maka dalam kondisi darurat seperti ini, itu harus kita melihat kaidah-kaidah agama, kaidah-kaidah usul, bukan hanya membuka hadis-hadis, tetapi kita harus mengacu kepada sumber-sumber hukum Islam. Di antaranya adalah kaidah-kaidah usul. Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Apa artinya? Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih, mencegah maslahat ataukah kerusakan harus didahulukan daripada mengambil kemaslahatan. Seumpama kita mau melakukan kebaikan, tetapi di situ ada sesuatu yang membuat kita tidak nyaman. Anggaplah virus corona yang saat ini kita tidak tahu siapa yang menularkan, kepada siapa, ada OTG dan lain sebagainya, orang tanpa gejala. Maka tentu ini penting. La darara wala dirara. Artinya jangan kita membahayakan diri sendiri dan jangan membahayakan orang lain. Ini hadis Rasulullah SAW. Dan itu tegas kan? Dan itu tegas. Tidak boleh kita membahayakan diri kita, apalagi membahayakan orang lain. La darara wala dirara. Itulah sebabnya ya, sehingga ya pemerintah kita turun tangan, termasuk majelis ulama kita yang memberikan himbauan dan fatwa-fatwa dalam rangka menjaga kehidupan umat Islam, menjaga kehidupan umat manusia yang ada. Ya. Jadi memang kehadiran negara ya itu dibutuhkan saat ini, karena pandemi ini, COVID-19 ini itu sudah menjadi pandemi global. Ya, di mana-mana juga aturan-aturan keagamaan itu ya dijalankan. Gitu. Baik. Ini kemudian seperti ini Pak Ustadz. Ini mungkin Pak Ustadz tadi sempat menyimak juga dialog kita bersama Bapak Wali Kota Bapak Taufan. Tentu saja ini perlu kita apresiasi bagaimana pemerintah daerah dengan stakeholder terkait, tentunya ini dengan para pemuka agama, mungkin juga Pak Ustadz masuk di dalamnya, yang sangat memprihatinkan jikalau masih ada yang mungkin justru mencari celah. Dalam artian mohon maaf, ini saya harus mengungkapnya Pak Ustadz, mohon pencerahan, mohon petunjuk, yang justru mencari kekurangan daripada pemerintah, mencari kekurangan daripada majelis ulama. Sedangkan kita tahu betul bahwa ini bukan orang per orang, tapi di dalamnya para guru maha terpelajar dengan kajian-kajian yang tentunya sumber yang valid demikian. Silakan Pak Ustadz kepada pemirsa di rumah. Jadi memang dalam menghadapi situasi dan kondisi sosial saat ini itu memang sangat beragam. Ada yang hanya sekali dihimbau itu sudah mengikuti himbauan pemerintah. Ada juga memang bertahan tentang bagaimana menyikapi himbauan ini. Jadi memang sangat beragam. Akan tetapi sekali lagi saya sampaikan bahwa konsepsi Al-Quran itu sudah sangat jelas. Atiullaha wa atiur rasul ulil amri minkum. Taati Allah, taati Rasulnya, dan taati ulil amri. Ulil amri ini bisa penguasa. Penguasa ini adalah disampaikan oleh Al-Quran. Jadi ini adalah perintah, ya, perintah fi'il amar. Atiullah, ikuti, taati Allah dan taati Rasulnya dan ulil amri minkum. Nah, dalam hal menyikapi persoalan seperti ini, tentu diharapkan kepada masyarakat kita, ya, terutama di kota Parepare ini, agar mampu mengerti kondisi di mana pemerintah kita memberikan himbauan. Apalagi sudah ada keluar maklumat bersama. Betul. Ada surat edaran MUI, surat edaran wali kota. Nah, di dalam hukum Islam ini dijelaskan bahwa hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Apa artinya hukmul hakim yarfa'ul khilaf? Yaitu ketika sudah ada hukum yang ditetapkan oleh pemerintah, yarfa'ul khilaf, itu menghilangkan semua perbedaan. Tidak boleh lagi ada perbedaan setelah dikeluarkan keputusan oleh pemerintah. Masyarakat wajib ikut kepada pemerintahnya. Ya. Karena kalau tidak seperti itu, maka tentu perintah atiullah wa atiur rasul itu tidak ditaati. Jadi memang sungguh luar biasa kita berikan apresiasi kepada Pak Wali dengan mengeluarkan maklumat, dengan mengeluarkan surat edaran. Ini tentu dalam rangka menjaga masyarakat kita supaya tidak terjangkit penyakit virus corona. Ini sudah sangat luar biasa. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa
hukmul hakim yarfa'ul khilaf, setelah dikeluarkan keputusan-keputusan oleh pemerintah itu yarfa'ul khilaf, mudah-mudahan mampu mengangkat, menghilangkan perbedaan-perbedaan. Karena kalau setiap kelompok masyarakat berfatwa sendiri, mengikuti kemauannya beragama sendiri, maka tentu akan mengacaukan situasi saat ini. Itu. Maka diharapkan kehadiran MUI dan kehadiran pemerintah daerah dengan memberikan himbauan-himbauan, mudah-mudahan itu bisa menjadi acuan bagi masyarakat untuk betul-betul bisa melakukan dua hal yang sangat penting ketika menghadapi pandemi COVID Corona ini, yaitu social distance dan physical distance. Ini yang sangat pokok. Ya. Iya, dan yang paling utama adalah bagaimana kemudian ini adalah kerja-kerja keumatan, dan tidak ada gunanya kalau mungkin hanya pemerintah atau mungkin pihak tertentu yang melakukan tanpa kesadaran pribadi dari masyarakat itu sendiri, Pak Ustadz, ya. Termasuk bagaimana mungkin ada yang disampaikan masyarakat yang mungkin bagi saya belum teredukasi secara benar, sehingga masjid itu tuh masih bisa masuk. Dan istilahnya oke lah, tidak beraktivitas di luar, tapi tetap ngumpul-ngumpul. Akhirnya adalah klaster Kapurung yang tadi sempat kita bicarakan tadi. Iya. Oke, baik. Ya, tentu dalam menghadapi wabah ini, pertama kita perlu memperbanyak istighfar dulu. Ya, istighfar ini penting. Ya. Kata Rasulullah, "Man lasimal istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dikin makhraja." Ya. Siapa yang memperbanyak istighfar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan solusi dari kesulitan yang dihadapi. Ini penting sebagai sikap seorang muslim. Jangan kita lupa, harus ada rasa iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting sebagai seorang muslim. Jadi istighfar penting, ya. Kemudian yang kedua adalah tentu ada ikhtiar upaya kita supaya kita betul-betul bisa terhindar dari virus corona ini. Di antara ikhtiar itu adalah tentu pemerintah sudah mengeluarkan surat edaran, fatwa Majelis Ulama dan lain sebagainya, maklumat bersama. Itu merupakan ikhtiar. Bagaimana memakai masker, himbauan masker ini. Ya terutama, ya alhamdulillah kami dari penyuluh agama Islam Kementerian Agama Kota Parepare beberapa waktu yang lalu sedikit membagikan masker kepada masyarakat kita di 4 kecamatan. Kita coba untuk mengedukasi masyarakat kita supaya betul-betul mampu memakai masker. Karena masker ini harganya tidak seberapa, tetapi yang dibutuhkan adalah kesadaran kita. Manfaatnya luar biasa. Itu masker, itu adalah bagian daripada ikhtiar. Ini. Ya, karena dalam perjalanan sejarah penyakit ini bukan hanya baru sekarang yang namanya wabah penyakit seperti ini. Ya mungkin istilahnya berbeda, tetapi itu sejak zaman Rasulullah SAW dan para sahabat itu sudah ada yang namanya wabah penyakit. Ya, di zaman Umar itu ada namanya taun. Ya, taun itu adalah wabah penyakit yang sangat menular. Nah, bagaimana sikapnya pada saat itu sebagai seorang Khalifah Umar menghadapi wabah penyakit? Ya, di dalam sejarah dijelaskan ketika dia mengunjungi sebuah daerah, ya, lalu disambut oleh seorang sahabat yang bernama Ubaidah bin Jarrah. Itu Sayyidina Umar dalam perbatasan sebelum masuk ke dalam daerah itu, di daerah Sam, itu dia bertanya dan disampaikan oleh Ubaidah bin Jarrah bahwa negeri Sam ini, di daerah ini terjangkit yang namanya taun, penyakit yang sangat berbahaya. Maka Umar mengatakan kalau begitu saya tidak jadi berkunjung masuk ke sana, ya, karena ada wabah penyakit. Lalu Ubaidah bin Jarrah ini mengatakan, "Wahai Umar, kenapa engkau lari daripada takdir Allah Subhanahu wa taala? Bukankah kita kalau memang waktunya saatnya mati ya mati?" Ini mungkin tanggapan umat yang kritis ya. Iya. Seperti zaman sekarang yang kritis gitu. Iya. Kalau waktunya mati ya mati. Iya. Seperti itu jawabannya Ubaidah bin Jarrah. Nah, apa yang dijawab oleh Umar? Dia katakan bahwa saya lari daripada takdir Allah Subhanahu wa taala ke takdir yang lain. Ya. Lalu dijelaskanlah, kalau ada untanya, ada 2 lembah yang berbeda, yang satu subur, yang satu kering, kira-kira di mana kita mau bawa kita punya unta untuk dikasih makan? Apakah di tempat yang subur
ataukah di tempat yang kering. Tentu kalau kita bawa di tempat kering itu juga takdir. Kita bawa juga di tempat yang basah, yang bagus tanamannya, itu juga takdir. Lalu Anda disuruh memilih kedua takdir ini. Nah, seperti itulah kondisi kita saat ini. Ya. Maka Umar kembali meninggalkan negeri Syam, ya, karena disampaikan oleh Abdurrahman bin Auf bahwa Rasulullah SAW bersabda, ya, apabila engkau ya memasuki sebuah tempat yang di dalamnya itu ada wabah penyakit, maka janganlah engkau masuk ke daerah itu. Dan apabila engkau sudah berada iza waqa'a bi ardi wa antum biha, ya, fala tafirruna minhu, apabila engkau berada di dalam sebuah daerah yang sudah ada wabah penyakitnya, jangan meninggalkan, jangan melarikan diri keluar dari daerah itu. Ini aturan sikap seorang muslim. Dan ini searah dengan apa yang diinstruksikan oleh pemerintah. Ya. PSBB ini. PSBB. Iya. Bahkan dilarang pulang kampung. Betul. Mudik. Iya, itu semua sudah diatur dalam agama kita. Jadi Islam ini sudah sangat kompleks mengatur bagaimana cara bersikap kita menghadapi wabah COVID-19 ini. Seperti itu. Baik. Kita jeda dulu Pak Ustadz, kita lihat sejenak. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, perbincangan menarik kita pada tausiah khusus Ramadan pada hari ini masih akan segera berlanjut. Tetaplah bersama kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa, Aldi? Aldi punya adik. Papa yakin dengan keadaan ekonomi kita yang seperti ini, kita menambah lagi, Pak. Telah hadir di kota B.J. Habibie, pusat jajanan dan oleh-oleh khas Parepare. Dapatkan aneka jajanan, aksesoris yang unik, souvenir, serta berbagai busana menarik yang didesain langsung oleh Ibu Haja Erna Rashid Taufan. Bagi Anda yang berkunjung ke kota Parepare, kurang lengkap rasanya jika Anda belum berkunjung ke pusat jajanan oleh-oleh khas Parepare. Semua tersedia di Balai Ainun Habibie. FM. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi Radio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile, and Online. your number one hit music station. 96.9 Radio Peduli FM. Baik, saudara pemirsa yang dirahmati oleh Allah, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dan selamat datang bagi Anda yang baru menemukan siaran kami di channel 8 TV Peduli. Masih di Tausiah Ramadan bersama saya Ika Merdeka Sari. Pak Ustadz, ini mungkin di segmen terakhir himbauan kepada masyarakat bagaimana kita mengindahkan maklumat pemerintah, bagaimana kemudian kita melaksanakan aktivitas termasuk beribadah di bulan yang penuh berkah. Karena saya juga pribadi merindukan masjid, Pak Ustadz. Iya, betul. Saya ketika azan berkumandang, kita karena kebiasaan kita dari tahun-tahun kemarin ingin sholat tarawih, ingin buka puasa bersama. Saya bagaimana kemudian kita sebagai muslim yang taat mengikuti maklumat yang telah disampaikan. Silakan, Pak. Ya, baik. Jadi saat ini seluruh segmen kehidupan itu berubah, ya. Artinya
baik cara beribadah kita maupun cara bermuamalah kita, interaksi sosial kita. Kalau dalam hal ibadah sudah beberapa himbauan, termasuk dari Kementerian Agama, pusat dan daerah juga memberikan himbauan. Persoalan-persoalan ibadah dilaksanakan di rumah masing-masing. Inilah yang menjadi polemik di tengah-tengah masyarakat kita, karena belum mampu memahami bagaimana seharusnya sholat di rumah, terutama ibadah sholat Jumat. Yang paling parah kalau tidak tahu sholat sendiri. Ini masalahnya. Ya. Maka Astagfirullah. sulit kita melaksanakan sholat tarawih, apalagi tidak tahu bagaimana cara melaksanakan ibadah Iya, sholat tarawih. benar. Ini memang problem. Maka problem keumatan seperti ini itu menjadi sesuatu yang harus dilihat, bahwa kedepannya tentu harus ada pembekalan kepada masyarakat kita. Bukan hanya majelis taklim saja, ibu-ibu yang dibekali, mungkin bapak-bapak penting juga untuk dilakukan perbaikan dari sisi kualitas ya keagamaan. Kemudian tentu di era saat ini, di era Covid seperti ini, tentu dihimbau kepada seluruh masyarakat kita, masyarakat umat Islam terkhususnya, agar banyak-banyak melakukan aktivitas di rumah. Salat tarawih di rumah, puasa di rumah, termasuk zakat fitrah juga itu bisa dilakukan lebih awal dari sebelumnya, karena sudah ada putusan menyangkut tentang berapa besaran zakat fitrah. Nah, bagaimana caranya? Karena kita ini social distance dan lain sebagainya, ya bisa melalui transfer rekening. Ada e-banking. Ada e-banking. Betul. Kita sampaikan seperti itu menjadi solusi. Nah, itu menjadi solusi. Kemudian mari kita memperbanyak doa-doa. Itu penting doa. Ya, di antaranya yang paling banyak doa itu trikul, itu sudah luar biasa. Trikul, qul huwallahu, qul a'udzu binnas, baca selawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi adadi kulli da'in wa dawa. Itu juga doa supaya kita terhindar kepada virus corona seperti ini. Nah, tentu yang paling penting juga bagi masyarakat kita adalah bagaimana kita bersabar menjaga situasi saat ini, mampu bersabar, apalagi di bulan suci Ramadan kita membutuhkan kesabaran, karena kesabaran ini ya adalah merupakan sesuatu yang sangat penting. Al-wahmu nisfud da', kepanikan itu adalah sebahagian daripada penyakit. Jadi kalau kita panik dalam situasi seperti ini, itu sebenarnya adalah bagian daripada penyakit. Ya, jadinya psikosomatik. Jadinya gitu. kosong. Banyak orang sebenarnya meninggal bukan karena corona, tetapi disebabkan oleh corona. Iya dah, karena stres memikirkan siang malam, maka tentu harus banyak-banyak bersabar. Wal itmina nisfud dawa, ketenangan itu sebahagian daripada obat. Iya, permulaan daripada kesembuhan. Inilah konsep agama kita. Jadi as-sabru bidayatus sifat, merupakan sabar permulaan dari kesembuhan, terutama saudara-saudara kita yang sudah dinyatakan positif. Tentu yang paling penting adalah bagaimana menjaga imunitas tubuhnya supaya lebih sehat, dan tentu kesabaran yang sangat dibutuhkan ketika dia terjangkit penyakit virus corona ini. Iya, apalagi imbas daripada ini berdampak sangat kepada berdampak. ekonomi kita. Iya. Jadi kalau saya pribadi yang miskin ilmu ini Pak Ustadz, mungkin saya merasa bahwa saya ini adalah umat yang terpilih sebenarnya. Kita semua adalah umat yang terpilih karena menikmati ibadah Ramadan di tengah pandemi. Ini tentu saja ada sensasi yang berbeda. Demikian. Tapi disinilah mungkin mudah-mudahan kesabaran kita berpuasa, menahan hawa nafsu, juga menahan sabar kita, menerapkan sabar menghadapi pandemi. Baik. Dan Pak Ustadz, di akhir perjumpaan mohon izin Pak Ustadz memimpin doa kami di studio dan juga pemirsa di rumah, semoga kita senantiasa bisa menjalankan ibadah Ramadan. Dan setelah Ramadan, karena ini mungkin jikalau situasi seperti ini mungkin berlebaran pun mungkin nanti di rumah saja. Mohon doanya Pak Ustadz, silakan. Yang terakhir, tentu sebelum kita masuk doa, saya menghimbau kepada saudara-saudara kita yang punya kemampuan rezeki, ya, agar bisa berbagi sedekah, berbagi takjil, berbagi segala macam, ya, di bulan suci Ramadan ini, membantu saudara-saudara kita. Karena banyak sekarang yang mungkin kehilangan pekerjaan, ya, orang-orang yang punya kemampuan ekonomi, lihatlah saudara-saudara kita, bantu saudara-saudara kita, sehingga seluruhnya akan komplit, seluruhnya akan baik. Ya, demikian para pemirsa TV Peduli, mari kita bersama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala
Semoga ya, virus corona ini dihilangkan, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samiul alim. A'udzu bi kalimatillahi falaq. A'udzu bi kalimatillahi tamam min syarri ma falaq. La haula wa la quwwata illa atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillah. Amin, insya Allah. Semoga doa kita diijabah karena kita punya harapan yang sama untuk bisa segera keluar dari pandemi ini. Anak-anak rindu bersekolah, kita juga rindu beraktivitas seperti biasa. Kita ingin ekonomi kembali pulih, kita ingin lajur pemerintahan juga semakin mulai normal, tidak abnormal seperti sekarang. Dan yang pasti adalah masjid tentu saja. Terima kasih Pak Ustadz, selamat menunaikan ibadah puasa, salam buat keluarga. Dan saya yakin Pak Ustadz ini bekerja terus Pak Ustadz ya, Insyaallah. selama Ramadan, ikut bersama pemerintah menertibkan masjid-masjid ya, dan umat kita. Insya Allah berkah. Dan saudara pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam tausiah spesial Ramadan bersama guru kita Bapak Zainal Abidin SAG. Semoga bermanfaat dan program pilihan Persembahan TV Peduli, yakni ada sekilas info dan apa kabar pare-pare, yang tentunya akan semakin membuat informasi lebih kekinian hanya di channel 8 TV Peduli. Tetaplah bersama kami. Wabillahi taufiq wabil haq, fastabihul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat menunaikan ibadah puasa. Sampai jumpa.